antara pulau utama atau pulau SMB itu pasti akan ngebuat semua timnya pusing. Kapal akan menjadi rebutan dan akan ada banyak banget cosplay katak untuk di match ini. Iya, tapi Kalau circle-nya ke air. kayak kalau ke air, pasar katak dan juga ini bajak laut. Nah, itu dia. Bajak laut yang banyak. Tapi kita bakal lihat juga kali ini ya dari pergerakannya tim-tim yang bermain. Tampaknya mereka bakal fast routing. Fast routing dan menuju ke tempat-tempat choke point ataupun ke tempat-tempat yang bisa nyeberang ke bagian pulau sebelah. Oh Tapi ternyata my ngomong-ngomong God. cepet-cepet ada yang ditumbangkan juga cepet-cepet dalam pertandingan kali ini, itu Cosmos yang kali ini harus tersembur ke arah tanah di awal permainan. Apes banget gak sih Cosmos? Gua ngeliat Cosmos kayaknya 3 match apes terus deh. Wah, GZ mau nyelamatin pun akan langsung di-tapping saja, mengganti dengan menggunakan Scar L, dibrodolin, ditembakin terus peluru panasnya dan kenok. 2 player dari Secret Jin benar-benar bonyok di tengah-tengah jalan. Iya, kita bakal lihat ini tampaknya TSJ, 2 member mereka ya. Pada game terakhir kali ini dibonyokkan oleh tim Archer yang mengambil daerah school dan juga apartemen. Tapping-tapping diselontarkan ke arah tim TSJ dan tampaknya GZ dan juga Cosmos bakal pulang ke arah lobby. Not a good start untuk tim TSJ. Tampaknya BTR juga ada yang kena nih playernya. Ya, BTR pengen rotasi cepat, mereka pengen menuju ke arah Novo, sepertinya menggunakan jembatan sebelah kanan tapi bertemu dengan Footballis, di mana satu player dari BTR sudah ter-take down dan akan segera di-revive, sudah berhasil di-revive, ternyata mereka bakal fight dan langsung di-spray begitu aja, bahkan Microwave berhasil mendapatkan satu Solkai, langsung diamankan begitu saja, counter yang cukup baik dan saat ini akan ada commit push dari Red Aliens ke arah defense area dari Footballis. Ya, kita bakal lihat kalian juga dari pertahanan mereka, tampaknya BTR nggak goyang dibegal. Langsung menyerbu lawan dan kali ini BTR selamat dengan patang-patang mereka mendapatkan 1 kill di awal permainan dan bakal terobos menuju ke arah FUT. Footballis gambling banget loh, antara mereka pengen ke drop zone awal mereka atau mereka pengen ambil scrappingan di arah SMB-nya, karena mereka rotasi cepat, kepotong sama BTR. BTR juga punya inisiasi yang cukup cepat untuk langsung menuju ke bagian SMB-nya. Mungkin mereka udah ngeprediksi bahwa circle-nya bakal ke arah SMB. Kalau dari gue ya, perspektif gue, lebih mudah keluar dari SMB ketika zona pindah ke Erangel daripada dari pulau utama pindah ke SMB. Oke. Karena perpindahannya lebih rame kalau dari pulau utama menuju ke SMB ketimbang sebaliknya. Dan harusnya karena BTR sudah punya jam terbang yang cukup banyak untuk daerah-daerah atau spot-spot yang SMB. ada di SMB ini, mereka harusnya udah nguasain banget lah kira-kira nantinya dari Footballis setelah dari Novo mereka ke arah mana, ini ke arah mana. Karena Footballis nge-split 2 orang nahan di jembatan, habis itu keok, pusing, tinggal 2 lagi yang masih looting di arah Novo. Ini kayaknya udah mulai keprediksi tinggal berdua biasanya orang rotasinya kemana. Karena BTR lagi unggul dari segi jumlah player mereka sampai sejauh ini, mereka nggak ada korban jiwa ketika ngelewatin jembatan sebelah kanan. Ya udah, harusnya mereka bisa kontrol areanya mereka supaya lebih menyebar lagi, atau mereka pengen ambil bangunan tertinggi yang ada di SMP. Malah nambah kill. Ya, Bukan kehilangan nyawa, tapi malah menambah poin-poin kill mereka di awal permainan. So, good start untuk BTR kali ini. Baik lagi, awal yang baik untuk satu tim adalah awal yang buruk untuk tim yang lainnya. betul. Betul. Awal yang baik buat BTR, tapi menjadi awal yang buruk untuk Footballis. Walaupun di awal Footballis yang dapetin 1 knock duluan ke arah BTR. Betul, tapi baik lagi, dapetin kill di awal ataupun knock di awal bukan berarti mereka memenangkan fight-nya. Dari BTR nggak goyang, langsung menokkan 1 lawan, tapping lagi dan akhirnya malah menumbangkan 2 lawan dari Footballis yang akhirnya jadi wasting time. Coba motongin Itu tadi BTR. kelihatan tuh. Wah, ini dia. Ini juga kelihatan bakal langsung di-spray 1 bagi 1 kendaraan yang lewat satu persatu di depan Race. Bahkan Race menerima beberapa counter shoot dari arah Nova. King memberikan damage yang cukup dalam ke arah player dari DA. Betul, yang kita bakal dari tim DA, sayang Lolos. banget sih. Mereka dalam posisi untuk ngebegal, tapi malah nggak mendapatkan satupun korban dari tim Nova. Malah serang Nova yang bisa men-set up di daerah jembatan, memotong pergerakan tim DA. Kayaknya nggak siap deh tadi. DA-nya nggak siap kalau tiba-tiba ada Nova yang lewat. Karena cuma Race doang yang nembak. Si Solosnya nggak siap buat nembak pergerakan vehicle dari tim Nova. Lolos udah lewat ya. Lolos, lepas begitu saja. Dan mereka sekarang terbegal oleh Nova. Nova sudah mengontrol, sudah memegang penuh setup di jembatan sebelah kiri. Ya, kita bakal lihat dari tim Zeus kali ini. Tim yang beberapa game awal bermain yang sangat baik, mengumpulkan jumlah kill yang banyak, dan harusnya mereka aman nggak sih pas dengan jumlah mereka poin yang mereka kumpuli karena sudah lewati tim Secret. Sejauh ini harusnya aman. Karena yang lagi kejar-kejaran poin sekarang berarti Navi, Blue Beast, Aerowolf, sama ada satu tim lagi kalau nggak salah yang akan 3 tim itu doang ya? Apa 4 Navi, ya? Blue Beast, Wah, apa? Aerowolf, A1. Oh iya, sama Ewan, betul, sama Ewan. 4 tim yang lagi kejar-kejaran buat ke top 16 ya. Silas berhasil masuk ke bagian rumah tinggi ini. Rumah panjang ini bisa dibilang rumah panjang, rumah tinggi, atau rumah di daerah jembatan sebelah kiri. Ada counter shoot juga berjuka order, tapi order masih mendapatkan spot yang cukup aman untuk bersembunyi. Sementara satu player dari Nova
berada di bagian bawah untuk mengantisipasi adanya flank yang akan dilakukan sama tim DA. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Nova. Mereka sudah memisahkan atau split diri ya dari beberapa angle yang berbeda, mengambil sniper, mengambil open field, dan juga mengambil di daerah mercusuarnya, sehingga memotong pergerakan tim-tim lainnya yang menuju ke bagian-bagian dari jembatan. Ini udah perfect setup dari tim Nova, cuma PR1. Ketika mereka menyeberang jalan, sudah ada begal-begal yang menunggu di ujung jalannya. Ada Abrupt Slayer sudah menunggu posisi dan apakah Ryzen jatuh ke pleset. Gue belum tahu nih kenapa nih, apakah tembaki dia lompat dari mobil atau mungkin ada something yang happen, belum tahu nih. Kecelakaan tunggal seperti ini yang harusnya dihindari oleh semua tim. Semua tim. Tidak spesifik untuk tim Indonesia, tim dari China, tim dari Thailand, tidak. Tapi untuk semua regional, semua tim, semua partisipan harusnya kecelakaan tunggal seperti ini dikurangi. Terhindarkan lah ya. Terhindarkan harusnya. Supaya tidak terkena knock yang sia-sia. Karena balik lagi pas, knock itu memang kalau lagi kosong gak ada ruginya. Secara kasat mata. Tapi secara nyawa itu rugi banget. Karena ketika kita kena kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, nyawa kita semakin bocor di next knocknya. Yap, dan rumah jamur yang sudah mulai ditinggalkan oleh Nova karena mungkin mereka mengira ini rumah sudah mulai berbahaya. Setup dari DA pun perlahanan pasti udah mulai mendapatkan angle view dan mendapatkan informasi di manakah setup yang dilakukan sama tim Nova. Kita bakal lihat juga dari bermain tim DA kembali menjaga di bagian-bagian pemain scene. Yap. Menjaga Nova yang tadi lolos sekarang harus menjaga mereka agar mereka bisa lolos kalau zona pindah ke sebelah. Oke, sudah mulai di-tapping, sudah mulai berani membuka senjatanya. Kali ini mengeluarkan suara dan mencicil damage dari salah satu player tim Nova. Order tadi menerima beberapa damage yang cukup pedas dari M16 seorang Salim. Dan Salim terjebak kayaknya di arah pom bensin. Tapi dia masih ada kendaraan di balik pom bensinnya. Iya, tapi kita perhatiin saran juga ya, dari beberapa tim yang bermain, ada juga yang masih menahan di Blue Zone. Tim A1 masih mengumpulkan juga mungkin beberapa healing-healingan karena mereka tahu bakal susah dan ternyata memihak kepada tim-tim yang mengambil sisi kanan, apalagi menuju ke arah pulau utama Erangel. Tapi ini belum tentu. Belum tentu, betul. Tapi ini udah kayak 6535 lah, 6040, 6535 menuju ke arah bagian pulau utama. Betul, dan secret yang cukup banyak di awal kali ini semakin banyak lagi karena dua player mereka yang tersisa sudah mulai terspot oleh Archer. Ada beberapa tembakan covering fire juga. Namun satu orang yang ada di balik sana tidak akan bisa untuk diselamatkan. Sangat-sangat sulit. Tukai membutuhkan healing dan dia punya medkit ternyata. Akan digerakkan kembali. Mobilnya dia nih bunderin kalah belakang, malah membuka angle shootnya. Double tembakan dari Archer dan terjatuhnya karena dia lompat dari mobil. Keadaan sekarat, dia lompat dari mobil dan tampaknya kita bakal saking Zu hampir semua terkiri. Hampir bertemu dengan Indonesia lagi lewat, tapi akhirnya dapat terhindarkan dari fight yang tidak diperlukan di awal-awal ya. Tapi tadi kayaknya dia ngorbanin diri deh. Tuh kayaknya ngorbanin diri, biarin Kengzo-nya lolos. Kayaknya ya, feeling gua ya. Break lock-nya. Betul, jadi semuanya ke distract dengan mobil yang lewat, habis itu satu orangnya bakal lepas. Ini kayaknya nggak bakal bisa dihindarkan kembali. Dua player knock dalam satu rumah yang sama. Commit push dari 4AM akan langsung menuju ke bagian ruangan kosong, mengecek semua sisi. Ini akan mendapatkan poin untuk 4AM. Betul, tampaknya Better dan juga Aero cukup berdekatan ya. Ini bukan hal yang kau pengen lihat di awal-awal. Ya, betul. Mereka nggak sadar, karena ketika mereka knock pun baru knock ya, itu nggak keluar notifnya. Betul. Itu musuh mana. Cuma kelihatan tim berapa, player mana. Betul, tapi kalau sampai yang udah ke end, baru ketahuan. Dan untuk gua nggak pengen lihat Better dan Aero di awal fight. Betul, walaupun mereka pasti bakal fight. Karena kita sering lihat loh, BTR, Aerowolf ketemu, mereka udah hajar-hajaran. Hajar-hajaran, nggak? Ibaratnya kalau, iya betul, satu negara, satu Indonesia, tapi kalau udah ketemu dalam game ya itu nggak bisa. Nggak ada yang namanya timing-timingan. Paling yang lemes yang nonton aja, aduh ketemu lagi. Terus lah gitu kan. Nanti aja lah, tapi udah ketemu duluan ya mau gimana. Dan keduanya nggak mau kalah juga. Betul. Udah ketemu lawan, ya mau itu BTR, mau itu siapapun, nggak bakal mereka lepasin. Hajar lah. Hajar terus sampai habis. Hajar terus ya. Dari Loops, mereka berseberangan dengan tim RRQ, belum ada yang ter-takedown juga, belum ada poin kill yang didapatkan oleh Loops. Dan dari RRQ harusnya belum ada kill juga yang mereka dapatkan karena sejauh ini mereka hanya rotasi dari satu transit point ke transit point yang lainnya juga. Mereka ada dua vehicle yang mereka punya di arah compound dari tim RRQ yang tidak tertembak karena tercover dengan adanya broken wall. Ternyata bukan dua, tiga ternyata. Kita bakal lihat dari tim RRQ sudah ada bergerak juga menuju ke arah bagian-bagian line farm. Mungkin sekalian ngebuka map mana saja tempatnya kosong dan mana saja yang aman sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari tim RRQ, kita bakal menabrak kembali ke arah rumah dari BB Blue Beast. Akankah terjadi ronde 2 antara kedua tim itu?
Sangat di lain sisi tim Ark sudah rotasi juga menuju ke arah beberapa high ground, sudah mengambil kendaraan juga dan sudah melakukan setup di mana kita bakal ada seorang Meku lewat aja depan mereka tanpa terlihat oleh posisinya tim Archer. Ya, dan Meiko pun akhirnya mengurungkan niat walaupun dia nggak ngedenger step, nggak ngedenger ada tembakan pengusiran dari Archer. Insting kematian dia kayaknya udah mulai bangkit tadi, makanya dia langsung hindarin daerah bukitnya, lebih pilih rotasi lewat lower ground-nya. Dan ini yang menjadi penentuan circle ketiga akan ke arah mana, pulau utama atau menuju ke arah SMB-nya. Kalau ke arah SMB ini menjadi kontrol area yang begitu enak untuk kedua tim Indonesia. Betul. Oh my god, ke arah kiri. Bisa-bisanya, Wow. bisa-bisanya. Airwolf bisa sih rotasi lewat kiri, nahan blue zone-nya dulu. Tapi dia kalau di ujung pantai, Pas. Jadi tontonannya tim-tim di ujung. Enggak, maksud gue lewat jembatan sebelah kiri. Oh, bisa. Sekarang tapi ya? Iya, sekarang. Kamu sekarang, sebelum zona keempat. Betul. Zona ketiga, bisa DTB-in tapi dengan syarat tuker-tukeran nyetir. Oke, Kalau mau BTR. mobilnya bertiga, biar bisa ganti healing, gantian orang nyetir, gantian healing. Betul, tapi kayaknya temponya harus dimainin banget ya. Karena tadi kalau nggak salah ada ASL juga yang lewat jembatan sebelah kiri. Harus diantisipasi supaya nggak kebegal dan nggak kepotong oleh ASL yang ada di jembatan sebelah kiri juga. Tapi seperti di bagian rumah pinggir pantai bakal chaos antara Lux dan juga Konena Power. Mereka sudah saling bertemu. Ada Golden juga yang mengontrol dari arah luar, dari arah broken wall-nya, ada water tower-nya. Satu orang berhasil diamankan. Kali ini jump shoot dengan mendapatkan finishing point, namun belum bisa mendapatkan kill point-nya. Hanya sekedar knock yang mereka dapatkan dan ada counter shoot yang begitu baik. Oh, bukan sekedar counter, malah commit push ternyata yang dilakukan. 3 player tumbang dan Blake White. Dia mati sama granatnya sendiri. Iya. Dia mati sama granatnya Sama sendiri granat dong. sendiri. Itu cepet banget loh pas dari Loops. Dengan satu serangan yang begitu cepat, langsung merupakan lawannya dan 3 kill masuk ke arah tim Loops. Kita bakal BTR, masuk lagi ke zona. Ini gue bilang, lebih mudah keluar dari SMB, masuk ke pulau utama kalau mental daripada sebaliknya. Karena kalau sebaliknya, apalagi tim-tim Indo, udah tahu rajanya begal. Kalau udah ketemu orang mau masuk SMB, bakal dibegal habis sama tim-tim Indo. Ya, dan tadi perjalanan yang cukup mulus dari Red Aliens kembali ke bagian pulau utama dari dari Erangel, bukan dari SMB. Sementara Zeus, dia lewatin rumahnya RRQ dong, nggak ditembak ternyata IC-nya. Oh, akhirnya ditembak juga dari arah belakang, cukup pedas pelurunya. Ini bakal menggiring mereka untuk bergerak ke arah kompon dari Red Aliens. Bahkan mereka menabrakkan mobilnya dengan temannya sendiri. Udah mulai panik kayaknya rotasi dari Zeus. Iya, kita bakal kayak juga pergerakan dari tim Zeus sudah masuk ke seberang arah tuh. farm, tengah-tengah farm, seberangan dengan tim Pigetron Red Aliens. Airwolf mengambil jembatan kiri, Pas. Sesuai dengan prediksi kita bakal apakah mereka selamat kali ini menuju ke arah zona ketiga. Harusnya selamat sih, karena dari tadi kita nggak ngelihat adanya kill feed untuk Airwolf Limax. Rotasi mereka harusnya mulus sampai ke titik yang sudah Ujung mereka lah ya. tentukan, betul. Ujung-ujung zonanya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang BTR bakal fight jarak medium ke long range dengan tim Zeus, dan sakit banget aimnya dari tim Zeus. Hampir merupakan seorang Ryzen, tapi lain sisi dari Suk langsung merupakan kepala seorang old boy dengan tembakan DP yang begitu perih. Ya, tapi dari tadi Suk. 4M kayaknya udah kehilangan satu player mereka deh. Sisvan tadi diamankan, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti 4M tinggal 3 player. Tinggal 3 player yang masih bangkit. Dan mereka mendapatkan rumah yang cukup enak. High ground position. Dan tentunya, wow, ini pergerakannya sedikit demi sedikit memang sangat-sangat harus diperhatikan, di mana Meku sudah mulai bergerak juga ditembak oleh 4M yang ada di sebelah kanan mereka. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari permainan tim Nova dengan kondisi 4 orang mereka lagi on fire juga hari ini. Mereka sedang berusaha menuju ke arah tempat-tempat lebih enak. Mereka sudah menyebar juga dengan split yang cukup center kali ini dari tim Nova. Dan zonanya menguntungkan buat Airwolf kalau kita lihat tadi ya. Begitu mereka touchdown di play zone, zona keempatnya keluar, mereka ada di bagian barat seorang diri. Iya, tinggal bagaimana mereka menjaga aja sih. Tinggal menjaga posisinya aja. Kita bakal ada tim RRQ menuju ke arah depan juga, di mana dari tim TSJ akan tereliminasi di posisi ke-15 pada game kali ini setelah mendapatkan early game yang begitu buruk. Yap, sementara dari tim RRQ sudah mulai melakukan pergerakannya kembali. Mereka tajir banget ya. 2 dasinya 1 bagi. Di tengah-tengah zona yang begitu chaos. Betul, mereka di tengah-tengah loh, di antara tim-tim yang lain juga. Tapi udah mulai aman karena semua tim yang ada di belakang RRQ udah mulai lewat juga. 4M mengambil bagian bukitnya, Navi ada di bagian utara. Navi kayaknya bakal fight karena di arah atas tuh rame banget. Ada Archer, terus ada Blue Beast juga.
Yang bakal lewat itu Bluebees bonyok sih kalau lewat. Iya, tapi kita bakal dari tim Archer ya, mereka juga lagi berusaha mencari posisi yang enak karena mereka berada di ujung zona. Depan mereka tuh low ground, jadi kalau mereka setup terlalu cepat itu malah berbahaya. Kalau mau setup itu tunggu nanti. Ketika zona kelima muncul, mereka masuk ujung-ujungnya baru terobos ke bawah. Betul. Dan Solus pun sudah mulai terjebak kali ini dari tim DA. Dan Loops yang sudah mendapatkan high ground juga, wow, butuh bergerak sih. Posisi mereka enak-enak sedep ini. Sedep-sedep gak enak. Sedap-sedap enak. Sedep-sedep enak. Sedep-sedep gak enak, Pak. Sedep-sedep gak enak. Sedap tuh enak sedap. Iya, emang sedep. Tapi ada kecut-kecutnya kayaknya posisi mereka nih. Nggak enak nih. Oh, enak-enak gak enak lah. Enak-enak nggak enak. Enak-enak gak enak. Pahit-pahit manis. Pahit-pahit manis. Dan kita bakal dari tim Awan tampaknya terhabis dari seorang Raum yang tinggal menyisakan 2 member dari tim Footballis menangkap pergerakannya tim A1 yang menjadi pesaing dari tim Aerowolf juga ya, memperebutkan slot 16 besar kali ini. Lemparan bom ditumbangkan ke arah tim A1 dari belum berbekal seorang Dante yang ngumpet di balik batu. Smoke di pop juga untuk menyelamatkan temannya dan lemparan bom dari seorang Raum terus dilontarkan ke arah pohon dari Dante. Itu depan pohonnya Dante. Untungnya masih tercover pohon, tapi nades-nya terlalu berlebih energi. Lemparan dari seorang Raum tidak connect menuju ke arah Dante. Dan Dante Raum pun kena. masih cukup aman, namun Raum sepertinya terknockdown. Ini menjadi momen untuk di-push, akan langsung ditabrak broken shade-nya. Poin bertambah untuk A1. Iya, secure kill yang sangat ya yakin dari Dante ya, langsung nabrak ke rumahnya. Shake langsung mengambil juga Oh, di sini. poin-poinnya. Kita bakal dari BTR tampaknya juga langsung mengambil cekungan di pinggir jalan, mengambil cover yang memadai dan mengirim satu orang, yaitu Luxi di sisi belakang coba menumbangkan DA dari posisi angle yang berbeda. Ini dia Raja Granat dari Indonesia langsung melambung jauh, terbang tinggi dan hampir. Ternyata orangnya nggak ada di dalam shake, ada di bagian luar dari shake-nya. Fokus ke arah sebelah kanan, tapi dari Red Alien sudah mulai mengintip ke arah pemain-pemain dari tim DA. Kali ini Ryzen memberikan tekanan, sudah mulai berkumpul. Namun Zeus dipulangkan menuju ke arah lobby. Sudah mulai regroup kembali dari Red Alien. Wah, Dan Ryzen cukup berani. Pede banget di tengah Pede jalan. banget gila Ryzen, men. Itu pede banget di tengah jalan berdiri dan nembak dan tampaknya Solus kurang fokus. Ditembak oleh BTR tanpa disadari posisi dan terpulangkan ke arah lobby bersama dengan tim Bluebees kali ini juga ke arah lobby dan juga DA. Gue lihat ya dari 2 match ya. Tadi sebelum ini apa Sunhawk sama Irangel. Itu Microboy ngasih support yang gila banget buat di 2 match itu. Gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti. Follow up-nya itu bener-bener cepet banget untuk ngabisin satu tim yang udah ditargetin sama BTR. Iya, itu bakal jadi satu performa yang luar biasa juga dari Microboy dan semoga terus berlanjut dengan seluruh tim BTR. Amin, Apalagi ya. dengan besok tinggal 5 game lagi. Betul, betul. Semoga BTR bisa ngebalap poinnya 4AM dan Aerowolf bisa merangkak naik untuk masuk ke babak grand final. Amin. Mudah-mudahan kita bakal lihat poin dari tim BTR. Cukup nyayur ya, kill demi kill mereka kantongi dan tampaknya lumayan banyak ya harusnya kalau kita perhatikan nanti di jumlah total kill mereka. Pada game kali ini mereka sudah kantongi. Betul, dan kayaknya posisi yang ditinggalkan sama BTR tadi ditempati oleh satu pemain dari A1. Ada siapa itu? Saikot ya? Shoikot. Iya. Shoikot yang ada di balik batu. Zuxi harus healing terlebih dahulu juga. Di kiri mereka masih ada Loops. Namun Luxi sepertinya berhasil diamankan. Ada tembakan dari para boy entah dari mana. Jarak yang cukup jauh. Berhasil mendapatkan dan men-take down satu player dari Red Alien. Saya harus coba waspadai sama BTR sebenarnya posisi dari Loops yang sedari tadi. Mereka melemparkan nades ke arah Wah, dia terus lempar tampahan di orang Chayowski bersama Waduh. BTR. Belum sempat tertumbangkan tapi Ryzen dan berbahaya juga karena kenok lagi kali ini. Dan tampaknya Ryzen tidak bisa diselamatkan kali ini atau bisa? Kita bakal lihat Zuxi yang udah nggak bisa diselamatin lagi. sudah nggak bisa. Ryzen harusnya bakal coba diselamatin dengan kendaraan yang berasap dia bakal jadiin tembok. Betul, ini bakal di porting. Microboy Berani. bakal membuka jalan cukup berani untuk seorang Microboy. Sementara di sisi lain Navi bakal perang dengan Archer, di mana Archer, 2 player mereka yang tersisa sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Bir Eleven juga bakal close combat kali ini dengan tim Loops, di mana tim Loops 1 player mereka sudah berhasil diamankan dan G9 akan di-revive terlebih dahulu. Di 2E pun menunggu giliran untuk di-revive. Namun Chariho memanfaatkan momen ini untuk merevive Chayowski. Iya, kita bakal dari tim RQ tampaknya dalam asap bakal Bye-bye. spray down ke arah tim Loops dan memulangkan tim Loops ke arah lobby top 7 untuk kedua tim Indonesia dengan kondisi masih lumayan sehat. 3 untuk BTR, 4 untuk tim Aerowolf Limex. Betul sekali, ini bakal di-push. Hasaki akan dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ-nya Yur 6 kill. 7 tim tersisa, RRQ masih utuh. Keempat pemain mereka bertahan sejauh ini. G9 terkena untuk yang kedua kali ditembak oleh Paraboy. Paraboy ini bisa ngelihat orang di mana-mana loh ya. Itu matanya, itu tajam banget pas. Ujung ke ujung boleh kelihatan dan tembak dengan sangat-sangat akurat. Tapi tampaknya dari BTR juga nggak mau kalah akurat bersama nembak ke arah Paraboy. Microboy menjaga sisi belakang. Boy lawan Boy tampaknya kita bakal sampai
yang bakal menang pada game kali ini Wait, ya. ada Jimmy. Ada Jimmy. Oh, Jimmy bergerak, sementara forting dari Microboy langsung diparkirkan kendaraannya. Cukup berani Microboy untuk melakukan setup di mobil yang udah mulai berasap. Itu resikonya ditembak meletup. Microboy selesai tadi. Betul, tapi kalau dia nggak melakukan hal tersebut, dia bakal susah banget untuk mendapatkan posisi daerah batu kecil doang. Yap. Tapi tampaknya zona nggak memihak kepada siapapun dan Ryzen bakal kena oleh seorang order dengan AWM ini dipegang oleh dia. Betul, udah mulai dikeker. Microboy pun masih proning, masih healing. Ryzen akan diselamatkan Loto Taitos dari seorang Paraboy dan juga Jimmy. Namun terspot ternyata oleh Navi. Navi secara tidak langsung membantu posisi dari Red Alien sejauh ini. Ryzen pun masih harus mendapatkan tempat untuk di-revive. Navi yang sudah mulai melakukan pergerakan. Dan kali ini juga dari Aerolwolf yang akan menembak. Harusnya Aerolwolf punya kontrol area ke arah Navi. Harusnya punya. Harusnya Dia punya. tinggal nge-smoke di ke depan, tinggal fortin dikit harus cukup aman. Tapi ini bakal lihat sih bagaimana dari tim Aerolwolf bisa bertahan hingga akhir permainan nanti ya. Dari tadi yang nggak perang, nunggu momen, itu ASL. Aerolwolf. ASL sama Aerolwolf. Dua itu nggak pernah lihat tadi ya. Betul. Sabar aja nunggu momen, cari placement tertinggi, baru nanti join the fight ketika informasi yang mereka miliki sudah lengkap total. Betul, ASL punya tempat yang enak di tengah-tengah circle. Tapi balik lagi, seperti yang udah sering lo omongin, tempat yang enak adalah tempat yang diincar oleh semua tim. Kalau bisa jangan lurus dulu. Yap, dan Microboy bakal memberikan covering fire untuk kedua player BTR yang lainnya karena sedang dalam posisi low HP, akan melakukan healing terlebih dahulu lagi untuk seorang Ryzen. Meku bakal proning di arah baginya. Ada beberapa kendaraan juga yang sudah mulai terdengar terjebak di bagian luar, tapi BTR hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Microboy sudah tidak ada healing lagi, dia bakal bergerak dan cukup aman pergerakan dari Microboy, namun tertembak oleh Jimmy. Ternyata Jimmy masih mendapatkan sedikit angle untuk men-take down seorang Microboy. Di steal kill tapi sama ASL. Betul, tinggal menyisakan 2 member dari tim BTR, bahkan tinggal 1 member dari tim BTR bertahan seorang diri. Ryzen smoke bakal ketembak Oh, dan nice top try. 6 untuk tim Bigatron Red Alien. Nice try untuk Red Aliens, dan Aerowolf juga akan segera melakukan pergerakan karena mereka sudah ditinggalkan oleh zona. Rumah mereka sudah ditinggalkan oleh zona. Mau nggak mau mereka harus bergerak ke tempat yang lebih nikmat lagi, yang lebih nyaman lagi. Mereka bakal menuju ke arah tim Navi. Cukup dekat dengan Navi dan cukup dekat juga dengan tim ASL. Bakal ada close combat kali ini. RRQ bakal nembak langsung begitu saja, dan ada tabrakan dari tim Aerowolf dan juga tim Navi. Old Boy berhasil diamankan kali ini, namun terjadi trading karena dari atas Matic punya angle yang free ke arah Aerowolf. Betul, tapi Aerowolf dalam posisi yang cukup terhimpit kali ini, menyisakan 1 member doang dalam posisi yang sulit banget ya. Sulit banget bagi tim Aerowolf. Ada 2 poin dikantongi, top 5 juga dikantongi juga oleh tim Aerowolf. Tinggal berharap nih, present point sisa dari Aerowolf bisa meningkat lagi. Oke, Meku masih mencari momen. Ada setup smoke yang bakal dikeluarkan kali ini. Meku berada di balik pohon berusaha untuk mendapatkan finishing point, tapi blue zone semakin menghimpit. Meku harus mencari tempat baru untuk mengamankan posisi dari tim Navi. Tapi kita bakal lihat di lain sisi dari MSL merupakan seorang order, bakal spray down lagi dengan RDS dan tampaknya Nova XQF bakal pulang ke arah lobby, menyisakan total top 4 untuk Indonesia. Top 4 untuk Aerowolf Limax. Mereka bermain stabil loh hari ini, cukup stabil. Mereka hanya ngebuang 1 match di match kedua tadi di Vikendi. Betul, top 4 Aerowolf bisa menyelamatkan juga, dan mereka bakal coba untuk menyelamatkan 1 member lagi yang lagi di revive oleh Renare tadi ya. Yap, 2 kill, wow, minimal zonanya 10 poin. Tapi zonanya kayak RRQ loh. Soalnya kayak RRQ. Zonanya kayak RRQ. Ini kalau lihat zona kayak gini harusnya RRQ sih, karena dari arah 3 tim lainnya itu open field banget. Jalan yang sangat-sangat terbuka, open field dari arah tim RRQ. RRQ bisa nyayur ke semua tim yang masuk ke arah circle. Iya, kita bakal lihat sih bagaimana RRQ bakal menanggapi tim-tim lain yang bermain di daerah ujung circle, dan ASL pun harus tabrakan dengan tim Navi kalau mereka pengen masuk dalam center circle-nya. RRQ dong yang paling enak. RRQ dong satu-satunya paling enak, dan ya harapanku sekarang sih Aerowolf ya bisa at least tusunin dulu pulangin dulu si Navi. Jadi naik ke top 3, tampaknya bukan Aero yang pulangin Navi, tapi dari tim ASL top 3 Top 3 untuk Aerowolf. 12 poin Lumayan. minimal dikantongi. Betul, minimal 12 poin yang dikantongi oleh tim Aerowolf. Bakal melempar granat terlebih dahulu menuju ke arah tim ASL yang ada di depan mereka persis. Sementara RRQ Ernie terkenok karena mobil di sekitar dia meledak, terkena efek ledakan dari mobilnya. 1 player dari ASL akan berusaha untuk diselamatkan. 4-3-2 kondisi dari dua player, dan ternyata berhasil mendapatkan korban berikutnya. Joker berhasil di knockdown. Kali ini Renalre akan terus-terusan melempar nades menuju ke arah tim ASL. Masih bisa melempar granat, namun belum ada target yang didapatkan. Ada percobaan berikutnya, dan dari Super Una pun mendapatkan 1 player. Super Una berhasil diamankan oleh Bir11, tapi nggak masalah karena posisi dari Aerowolf begitu meyakinkan sejauh ini, dan Bir kehabisan peluru. Super Una dipulangkan
akan menuju ke arah lobby, masuk di top 3 last man standing dari tim Aerowolf. Tapi saya mau Aruf setelah beberapa kali menok lawannya belum sempat nge-end, belum sempat menambah poin-poin tambahan lagi. Renare terus smoke lagi berusaha merangkak pelan-pelan. Lagi berhati-hati tapi dari tim RQ cukup mengganggu pergerakan ASL. Tapi dari Renare, nice try banget. Nice try untuk Aerowolf Limax, mereka berhasil mendapatkan 12 total poin dan ini harusnya akan menjadi chicken untuk tim RRQ. Betul, dan yes, winner chicken dinner untuk tim RRQ. Satu-satunya tim yang bukan dari China yang chicken pada hari ini. Gue udah insecure sendiri men kalau misalkan wah ini kalau XQF lagi sorry